Enggak. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama Time Sumatera. Libur kerja Gubernur Sumsel hadiri Maulid Nabi di PWI Sumsel. Dalam suasana libur kerja dan di tengah padatnya agenda, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru sengaja menyempatkan diri menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung di kantor PWI Sumsel, Jalan Supeno nomor 11 Palembang. Kehadiran Deru begitu mengejutkan dan membanggakan wartawan di Sumsel, terutama pers dan media di Sumsel, karena acara yang digelar internal anggota PWI Sumsel ini yang dilakukan oleh PWI Sumsel Peduli dan IKWI, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Sumsel, dari pihak luar hanya mengundang Gubernur. Dari awal sambutannya, Gubernur merasakan seperti ada pesan yang menyelimuti pikirannya. Menurut Gubernur, begitu datang ke kantor PWI, listriknya mati. Ini perlu dibantu genset di kantor PWI Sumsel. Bahkan dengan melihat kondisi kantor PWI saat ini, Gubernur memanggil Kadis PU agar membantu merehab gedung PWI saat ini. Dengan saya, ini heritage katanya untuk gedung PWI ini memang dari Kodam 2 Sriwijaya, Pak Gub. Dan Pak Gub sudah ancar-ancarnya Pak Gub pengen memperbaiki gedung ini. Tepuk tangan. Beliau sudah mengizinkan untuk menghubungi PU, minta izin ke pihak. Oh iya, siap. PU-nya yang kita panggil sini. Terus dari Kodam juga kita mohon izin untuk memanfaatkan gedung ini, karena gedung ini diserahkan untuk dimanfaatkan Pak untuk wartawan-wartawan. Dari tahun 84 pihak Kodam 2 Sriwijaya sudah pinjam pakai untuk wartawan-wartawan di Sumatera Selatan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gub kita. Luar biasa, ini baru pertama Pak Gub dan Gubernur yang datang ke kantor PWI, dan kita tadi Pak sangat deg-degan Pak Gub mau datang, ini gimana nih, internal kita saja sudah wartawan itu biasa Pak diundang jam 1 kan jam 2 baru datang Pak. Iya. Pak Gub katanya on time kata Pak Andi tadi. Nah, jadi catat lampu mati pula Pak barusan. Untung ada Pak Gub langsung nelpon, memang Pak Gubnya nelpon PLN ya. Kalau kami baca berita nyoba Pak. Iya. Deru berjanji akan merehab kantor PWI yang menurutnya adalah heritage yang dilindungi karena peninggalan bangunan zaman Belanda. Bangunan tetap dipertahankan, nanti diperbaiki yang rusak saja. Selain membantu rehab kantor PWI Sumsel, Deru juga membantu 4 unit laptop dan keperluan sekretariat PWI Sumsel. Setelah menyampaikan sambutan, Deru berkenan menandatangani backdrop kedai Ngopi Chow Ngobrol Pinter Caro Wartawan di halaman kantor PWI Sumsel, dan bahkan Deru berkenan melihat kondisi gedung PWI yang belum pernah direhab ini. Deru bahkan melihat ruang per ruang di kantor PWI. Deru menyampaikan salut dengan PWI Sumsel yang menggagas menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW, karena acara seperti ini sangat penting kaitan dengan kehidupan beragama yang kita anut. Deru juga menyampaikan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Ketua PWI Adinda Firdaus Komar dan Adinda IKWI, Ketua IKW Adinda Anisatul Mardiah, Kiai Anwar Aswad, Ustadz Irwan, para wartawan senior,
Kak Helmi Marsindang dan kawan-kawan yang segenerasi atau berbeda generasi, ke atas maupun ke bawah, para ketua PWI kabupaten kota, para wartawan yang sangat saya cintai, hadirin yang berbahagia. Terkonfirmasi bahwa ada undangan dari PWI tadi pasca saya melantik ketua atau kepala BKN. Saya hadir. Saya sudah diinfo bahwa yang hadir paling banyak 100 orang. Emang saya nanya berapa jumlah yang hadir? Yang saya hadiri itu adalah gagasan yang luar biasa, bernuansa religi yang diadakan oleh PWI. Bahwa PWI itu adalah mahma. Kalau kita bicara mahma, bisa menyemburkan hawa panas, bisa juga membuat sejuk di sekitar. Itu esensi dari mahma tadi, tapi juga bisa membuat kesuburan alam di sekitarnya. Nah, di kesempatan hari ini bahwa kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Hampir semua kita tahu Nabi Muhammad putranya Abdullah dari ibu yang bernama Aminah, lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kita belum taman SD tahu ini, karena sering menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi guru-guru agama kita. Doktrin itu secara bertahap masuk ke semua elemen, jenjang usia, klaster profesi masuk. Kalau kita kutip sejarah Salahuddin Al-Ayyubi dulu, ketika Rasulullah wafat, terhitung lebih kurang 600 tahun setelah Rasul wafat, sebagai khalifah, Salahuddin Al-Ayyubi resah. Salahuddin Al-Ayyubi gamang. Kenapa Islam trennya turun pada saat itu? 600 tahun pasca berpulangnya Rasul. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi riset, mengadakan penelitian, ada apa ini? Maaf, aku tidak dengan bahasa ustadz tapi nyampaikan ini dari apa yang kita. Ada apa ini? Kenapa agama lain saat itu justru meningkat trennya? Di hasil penelitian yang menyebarkan banyak orang dan ke berbagai negara, timbul sebuah kesimpulan. Ternyata Islam pada saat itu kurang corok. Siarnya kurang, siarannya juga kurang gitu. Sementara agama lain itu apapun momen diambil untuk siaran, jadi newsmaker bagi dia. Nah, ini kita kaitkan dengan dari wartawan ini. Jadi apapun agama lain, contoh di agama Nasrani misalnya, ada Paskah, ada Natal, ada kenaikan Isa Al-Masih, dia semarakkan dengan sesemarak-semaraknya. Nah, begitu tidak, kata Salahuddin Al-Ayyubi saat itu dia punya perang, dia khalifah, tidak tahu khalifah itu levelnya gubernur apa presiden, aku tidak tahu. Itulah timbul gagasan dari awalnya merayakan 1 Muharram.
Kalau di Indonesia diadopsi dengan nama PHBI. Ini mohon maaf, ini ada seru-serudin ini. Soal penyebutan nama yang kurang tepat, misalnya alamat yang kurang tepat, ini bisa dimaklumi karena aku memang bukan mubaligh. Nah, di Indonesia diadopsi dengan PHBI namanya. PHBI ini singkatan Perayaan Hari Besar Islam. Dengan cara syiar sebelumnya itu macam-macam medianya. Misalnya misalnya ini berkah, ya tak ada berkah. Biasanya kalau hujan kenceng ini tidak lama. Nah itu juga berita-berita viral. Biasanya kalau kencengnya kan kalau berita viral itu kalau kenceng banyak. Ini ada analoginya kalau kita belum lanjutkan yang tadi. Nah di Indonesia ada yang namanya dikenal Wali Songo. Macam-macam media kita kenal sampai sekarang wayang kulit. Wayang kulit dengan pesan-pesan yang terbungkus rapi. Yang terlihat adalah wujud tayangan kesenian, tapi di dalamnya adalah syiar agama. Betul. Di Indonesia ada beberapa ormas agama Islam juga. Tidak ada satu pun yang menolak PHBI. Nah, ada. Apa artinya? Artinya benar. Artinya langkah itu langkah benar. Nah, apa yang dilakukan PWI hari ini juga termasuk langkah benar. Maka aku mengapresiasi. Ini langkah benar, bukan langkah kebenaran. Ini langkah yang benar, bukan langkah kebenaran. Kebetulan, bukan. Nah ternyata di dalamnya dapat makna bonus, dapat makna yang bonus. Itu berkah. Bonusnya apa? Silaturahmi. Yang disebut oleh Ustaz Irwan hablum minan nas. Bonusnya itu silaturahmi yang tidak membedakan antara ulama, umara dan umat. Di dalam umat itu ada profesional. Antara lain profesi itu wartawan. Yang membedakan antara tiga gospel tadi
adalah tupoksi nilai, tugas pokok dan fungsi nilai. Tapi pertanggungjawabannya terhadap cinta kepada Rasul sama